Jadi harta warisan korban bencana alam ini kan kita menemukan kadangkala ada jenazah mayit satu sama mayit lain, ternyata waktu hidup ada hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan yang dimana ada sebab saling mewarisi. Tapi dalam keadaan meninggal nih, ya. Nah, ulama menerapkan dua kaidah terkait dengan kematian akibat bencana alam, musibah, kecelakaan di jalanan, pesawat terbang, kapal laut gitu ya. Nah, kaidah pertama adalah orang yang meninggal belakangan jadi ahli waris daripada orang yang meninggal duluan. Suaminya ketika ditimpa tanah longsor meninggal di tempat, ya, istrinya pas digali itu tanah masih hidup, matanya melek, ya, jantungnya berdetak walaupun sulit bicara, ya, tapi secara medis oh masih hidup bininya. Dibawa ke tenda, ya, tempat evakuasi korban, ternyata bertahan cuma 2 jam aja meninggal. Maka kita tahu suami meninggal duluan, istrinya meninggal belakangan. Yang belakangan jadi ahli warisnya, yang duluan jadi pewaris. Nah, sekarang kalau ada contoh nih, ada kecelakaan yang menimpa sebuah mobil minibus yang mengakibatkan korban tewas tempat kejadian. Suaminya yang nyupir, penumpangnya istri. Tiba-tiba kecelakaan, suaminya meninggal, istrinya masih hidup walaupun pingsan, dibawa ke rumah sakit Polri Sukamto tuh di Keramat Jati tuh. Ya, sampai di tengah perjalanan belum sampai rumah sakit meninggal. Maka istri ini dicatat dalam kaidah waris yang ada dalam Islam ini, maka dia sebagai ahli waris dapat bagian harta dari suaminya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jami'an rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan di sela-sela waktu kesibukan kita untuk hajat urusan dunia kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa mengambil bagian sambil menyelam dapat ikan. Yang mudah-mudahan ikan yang didapat berupa ilmu yang bisa kita manfaatkan nanti, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk keluarga kita insyaallah. Semoga kita bisa mendapatkan kemaslahatan fid dunya wal akhirah. Tema hari ini terkait dengan hukum fikih seputar bencana alam dan termasuk warisan korban bencana alam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, kata Nabi. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur, maka syukurnya bawa kebaikan. Kalau si mukmin ini ditimpa kemalangan, dapat musibah, dia kemudian bersabar, maka sabarnya membawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, tidaklah kalian menemukan sesuatu yang mengagumkan tadi kecuali hanya ada pada diri seorang mukmin. Nah, bicara tentang gejala alam, ya, adanya musibah, gempa bumi, ya, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya. Allah Ta'ala sampaikan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa bumi ini, ya, setiap musibah yang menimpa dirimu sendiri, mau musibah yang ringan, yang sedang, yang berat sekalipun, ternyata illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, semua telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, bahkan sebelum kami mewujudkannya. Kita nggak tahu keesokan hari mau jadi apa, ya. Kalau besok tiba-tiba bencana nih, di mana Jakarta ada gunungnya nggak? Jakarta punya gunung nggak? Ah, ini gunung kita nih. Pasir-pasir untuk ngebangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta, pasir mana itu? Gunung yang ada di Sukabumi, ya. Gunung-gunung yang ada di daerah, pasirnya dibawa kemari.
Bayangkan kalau besok terjadi bencana, kita baru tahu ya besok. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang belum terjadi ketika secara ilmu manusia akan terjadi misalnya, ternyata sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tahu sesuatu yang telah terjadi, paling arealnya apa yang kita ingat. Belum tentu kita tahu apa isi memori orang. Kita tahu hari ini yang sedang terjadi, tapi keesokan harinya kita nggak tahu. Makanya bicara tentang apa? Mafatihul ghaib. Ya, ada kunci-kunci keghaiban. Ada 5. Salah satunya apa? La ya'lamu ma fi ghad illallah. Nggak ada yang tahu urusan perkara besok mau jadi apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta di balik tembok ada orang lagi ngintipin kita, kita nggak tahu dia. Ya, kecuali ada CCTV ya yang ngerekam dia, tapi sesungguhnya kita nggak mampu menebak orang yang ada di balik tembok yang kita tidak mampu melihatnya, apalagi kita mengaku bisa melihat sesuatu yang terjadi besok, padahal Allah sudah sampaikan la ya'lamu ma fi ghad illallah. Termasuk musibah yang terjadi ya, semuanya tidak lepas daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang namanya musibah yang ringan, yang sedang, yang berat, buat Allah remeh, Bang. Kayak seorang petani bilang sama bininya, "Neng, besok kita panen." "Ngapa, Bang?" "Sawah kita udah kuding padinya." "Alhamdulillah, Bang, ini hasil kerja kita nih." "Iya dah, besok kita panen." Ternyata lagi asik tidur, hujan datang, lebat banget tuh hujan. Akhirnya sawahnya kerendam air. Jadi panen? Enggak jadi. Buat Allah mudah menghilangkan kenikmatan yang ada pada diri kita. Ada orang yang asik bermaksiat, ngumpulin harta, ya, dia merasa kemaksiatannya enggak ngaruh sama kehidupan dia. Buktinya dia masih kaya aja, bandeknya masih banyak. Buat Allah mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya di sisi Allah itu yang tadi itu menghilangkan sesuatu itu remeh, mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba pembantu nyalain kompor meleduk, habis udah. Ya, harta yang dimiliki oleh seseorang. Ya, karenanya bencana alam yang terjadi, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor adalah takdir yang Allah tetapkan kepada setiap makhluk ciptaannya termasuk manusia. Nah, sekarang yang jadi masalah, ya, gejala alam berupa bencana alam tadi, apakah ini termasuk azab? Ya, orang nggak melihat bagaimana pedih-pedihnya satu keluarga habis. Ya, ada anak yang nangis terus, kenapa? Orang tuanya nggak diketemukan, sekalinya ketemu dia jadi mayit udah. Tiba-tiba dengan asiknya kita, dengan lisan kita mengatakan, wah, di sana banyak kemaksiatan, banyak kemurtadan, Jakarta nih biangnya. Ya, jangan suka lempar batu sembunyi tangan, atau kita tunjuk daerah lain tapi berapa jari nunjuk ke kita. Ya, nah bagaimana pengertian azab ini? Azab ini punya sifat membinasakan, Bang. 124.000 nabi Allah utus tiap-tiap kaum. Walikulli ummatin rasul. Tiap-tiap umat ada rasulnya. Ya, cuma nabinya nabi lokal. Yang diangkat jadi rasul 312-an dalam satu riwayat. Ada yang mengatakan 313. Dikirim kepada setiap kaum ada rasulnya. Ya, tatkala satu kaum tidak mau menuruti ajakan orang manusia yang Allah utus sebagai rasul Allah ini, ya, utusan-utusan Allah, yang terjadi apa? Dihinakan, diazab sedemikian rupa. Ada yang bumi dibalik, habis satu kaum itu. Ya, ada yang kemudian ditimpa azabnya apa? Dengan datangnya banjir bah. Air keluar dari bumi, dari langit turun, antum bisa bayangkan 2/3 bumi waktu itu tenggelam udah. Ya, Masya Allah. Tuh kalau bicara tentang azab, sifatnya membinasakan. Nah, umat-umat Nabi sebelumnya lokal aja. Nah, umat Rasulullah ini umatnya nggak cuma negara keramat doang, ya, nggak cuma bangsa Arab doang, ya, bangsa-bangsa di luar Arab nabinya sama. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beriman umat Nabi, yang kafir pun juga umat Nabi. Cuma yang kafir itu membangkang sama Nabi, membangkang sama Allah,
dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau ini ada musibah, ada bencana alam, kita bilang wah ini azab ini, ya enggak. Ya kenapa? Azab itu sifatnya membinasakan. Makanya Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong tangguhkan ya Allah, tangguhkan azab untuk umatku sampai hari kiamat nanti. Buat kita sebelum kiamat meninggal dunia, bersyukur kita. Kenapa? Allah selamatin kita, nggak ngerasain ya segitu dahsyatnya hari kehancuran ini. Nggak cuma di kampung kita doang yang hancur, ya bumi hancur, ya langit hancur, alam ini hancur. Nah nanti orang-orang yang tinggal di muka bumi merasakan azab yang ditangguhkan pada hari kiamat nanti siapa? Ya mereka yang durjana, ahli maksiat, menumpahkan darah di mana-mana, ya menghalalkan zina, menghalalkan khamar. Ya nanti ada angin yang kemudian orang beriman menghirupnya. Itu angin membuat kita bersin. Orang beriman ngucapin apa? Alhamdulillah, banyak yang mati gara-gara menghirup angin itu. Allah selamatin kita. Ya. Jadi ternyata umat Rasulullah, umat akhir zaman ini akan merasakan azab, seluruh azab yang ditimpakan Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Ditangguhkan sampai hari kiamat. Salah satu keutamaannya apa? Fadilahnya itu. Nabi minta kepada Allah agar azabnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Kenapa? Buat si ahli maksiat biar dia mau bertobat sama Allah. Ya. Nah, sehingga kita bisa menggarisbawahi bahwa kejadian yang terjadi di alam ini, ya bencana alam itu murni ini adalah musibah. Ujian buat orang beriman, teguran buat mereka yang masih berkubang dengan kemaksiatan. Dan azab itu ya bukanlah ditimpakan bencana alam ini bukanlah azab bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sifatnya itu membinasakan. Umat Rasulullah satu permukaan bumi ini umat Nabi. Ya, nanti dibinasannya kapan? Azab yang ditangguhkan hari kiamat nanti. Jadi jangan sampai tega-teganya kita mengatakan begini-begini, hadza wa kadza, mengatakan ini di sana banyak maksiat. Di sini gudangnya. Ya, di Jakarta malah gudangnya. Ya. Nah, salah satu dalil bahwa musibah bencana alam itu bukan azab bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, faqala sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi thalathan. Nabi pernah doa ame Allah 3. Fa'atani thintaini wa mana'ani wahidah. Doanya di antara 3, 2 diijabah, 1 ditolak. Sa'altu rabbi, aku berdoa kepada Allah an la yuhlika ummati bis sanah fa'ataniha. Aku meminta kepada Allah agar tidak dibinasakan umatku dengan bencana musibah berupa kelaparan. Allah mengijabah doa Nabi. Ya, wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharaq. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan membinasakan umatku dalam keadaan kena bencana berupa apa? Tenggelam seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka itu. Nabi mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala 2 doa ini. Wa sa'altuhu, tapi doa yang ketiga, an la yaj'ala ba'sahum bainahum faman'aniha. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih agar jangan dibinasakan umatku kalau mereka saling berpecah belah. Ada sifat ganas, ukhuwah Islamiyahnya enggak terpelihara, ada sifat barbar ya kepada saudara satu dengan yang lainnya. Tapi kemudian Allah menolak doa sang Nabi itu. Hanya hati-hati ya, kita nih muslim saudara kita ya, kadangkala khilaf yang ulama buat mereka yang kurang ngaji, kurang piknik, kurang ilmu ya, kadangkala terjadi perbedaan di tengah ulama, jadiin peluru buat nembakin temennya ya, padahal yang dibicarakan juga perkara-perkara yang menjadi ijtihadnya para ulama. Kalau penuntut ilmu mah tenang-tenang aja ya, amalan kita beda sama yang lain, kita saling menghormati, masya Allah. Tapi kalau sudah mulai usil, apalagi menyakiti hati saudara kita dengan perkara-perkara fikih yang ternyata kalau kita belajar ya makin kelihatan bodoh-bodohnya kita, malu kita ya. Kenapa? Karena kurangnya ilmu, gampang menjudge orang, amalan orang kita ya, katakan ini salah yang menurut gua ini kacau sudah ya. Nah, ternyata doa Rasulullah yang ketiga ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjadi qarinah
satu indikator bahwa tidak ada azab umat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya hadis yang lain, mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin. Ya, tidak ada satupun musibah yang menimpa setiap muslim, rasa capek, sakit, bingung, sedih, orang gangguin dia, ya galau, resah yang mendalam, hatta asyaukah yushakuha, sampai ada duri yang nancep di badan dia. Duri kan ringan itu, beling nancep, paku nancep, ya, yang ringan aja. Ternyata yang ringan-ringan tadi buat seorang muslim, illa kafarallahu biha min khotoyahu, jadi kafarah, penebus dosa-dosanya dia tuh bang. Ya, antum bisa bayangin orang muslim, orang yang beriman ditimpa musibah yang kecil aja penggugur dosa, apalagi yang besar sampai hilang keluarganya, hilang hartanya, asal dia mau sabar sama Allah. Ya, ada kebaikannya. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada khamsa. Orang yang mati syahid ada 5 golongan dalam riwayat ini, dalam riwayat yang lain ada 7 golongan. Al-mat'un, orang yang matinya kena penyakit ta'un, syahid. Wal mabtun, orang yang matinya kena penyakit perut, ya, dia matinya mati syahid. Wal gharik, orang yang matinya tenggelam. Wasahibul hadmi, orang yang matinya karena tertimpa lelongsoran, tertimpa reruntuhan, ya, bangunan hancur, ya, ada longsor tanah nimpa dia, mati dia seketika, syahid. Wasyahidu fi sabilillah, termasuk mereka yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, meninggal di peperangan. Nah, jadi musibah yang terjadi buat umat Rasulullah ini di satu sisi ada kebaikan. Salah satu kebaikannya apa? Penggugur dosa dia juga dikatakan mati syahid. Ya, masya Allah. Ya, nah ini bicara tentang bencana alam. Jadi jangan sampai kita terlalu mudah mengatakan hadza wa kadza begini-begini malah nyakitin. Ya, udah nggak nolong kita saudara kita yang susah, ya, suara-suara lewat lisan kita, ucapan-ucapan lisan kita, ya, jari-jari kita tengken-tengken tombol keypad handphone itu kita tulis segala rupa segala macam, rame viral di medsos, nyakitin, sono jangan. Ya, ini ternyata buat orang yang beriman ini juga bagian daripada Allah meninggikan derajatnya, salah satunya gugur dosa-dosa dia di hadapan Allah. Nah, secara fikih bagaimana dampak yang ditimbulkan pasca bencana alam? Ya, pertama, kalau kita mengevakuasi jenazah korban bencana alam, ya, ulama membagi 3 keadaan jenazah korban terdampak karena bencana alam. Yang pertama, kalau ada jenazah ditemukan dalam keadaan utuh, udah meninggal, namanya jenazah, ya, maka diperlakukan sebagaimana pengurusan mayit secara normal, dimandiin, dikafani, disolati, sama dikuburkan. Nah, bagaimana ya Ustadz kalau ketemu mayit-mayit yang kita nggak jelas dia ini muslim apa enggak? Selama kita tidak menemukan tanda-tanda yang zahir, yang kita tahu bahwa tanda itu sering dipakai oleh mereka yang beragama di luar Islam, maka perlakukan mereka itu seperti antum memperlakukan jenazah seorang muslim. Jangan berdebat, ya, orang lagi ngurusin gitu berdebat. Sama kayak nguburin jenazah. Ada keluarga ahlul musibah, ya, mungkin mengamalkan amalan apa? Dia naruh jenazah di kuburan, diadzanin dulu. Oh, kita nggak setuju, rame berdebat di situ. Akhirnya dikuburin, jadi belum jadi-jadi juga tuh. Kalau mayit protes teriak itu, ini kapan gue dikuburin? Ini pada berdebat aja. Ya, nggak perlu berdebat. Ya, secara etis kita punya adab, punya etika. Yang kedua, ditemukan dalam keadaan nggak utuh. Ya, sebagian pendapat, ya, cukup dikafani, disolatkan dan dikuburkan, nggak perlu dimandiin. Ya, cukup diguyurin air saja. Alasannya apa? Mayit biasanya kalau nggak utuh, ya, itu kan macam-macam tuh. Misalnya tangannya hilang, ya, maka isi bagian badan-badan jenazah ini pasti akan keluar. Kalau dimandikan rusak, ya, jasadnya. Belum lagi bicara nggak cuma satu ketemu, banyak ketemunya. Ya, maka cukup diguyurkan air saja, tidak perlu dimandikan normal sebagaimana jenazah pada umumnya, mereka yang jenazah ini dalam keadaan utuh. Ya, yang nggak utuh dikafani, disolatkan, dikuburkan, gak usah dimandiin. Nah, kemudian kalau menemukan potongan jasad bagaimana? Ya, tanah longsor, tiba-tiba digali, tangannya kelihatan, wah, ditarik tuh tangan doang, badannya kagak ada.
Ya, ada kepala, ketika digali kepalanya doang, badannya nggak tahu kemana. Bagaimana memperlakukan potongan-potongan jasad manusia ini? Ya, pertama, wa in aujada syai'an min atrafi mayyitin, kalau hanya ketemu potongan tubuh mayit seperti apa? Kayadin, tangan, au rijlin, atau kaki saja, au ra'sin, atau ketemu kepalanya doang, maka nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin, tapi langsung dikuburkan, dibungkus, kuburin. Ya, seperti mohon maaf, potongan apa namanya kulfah bagi laki-laki yang mau dikhitan kan dipotong kulfahnya itu, ya, yang bagian nutup topi bajaknya itu katanya, ya, nah, itu kan dipotong tuh, ya, itu kan potongan jasad manusia tuh, ya, tinggal kuburin aja udah sebenarnya, dibungkus langsung kuburin. Nah, sama seperti memperlakukan, ya, kalau ketemu potongan jasad manusia. Ya, ini pendapat pertama nih. Pendapat kedua, idza wujida aktsarul badan, kalau ternyata diketemukan potongan tubuh si mayit yang lebih utuh, ya, maka dia dimandikan, dikafani, disolati, termasuk juga dimakamkan. Normal nih. Ya, kalau ternyata lebih apa namanya dominan jasadnya itu, ya, nggak bisa dibilang potongan, tapi lebih utuh, ya. Wa in kana nisful badan, tapi kalau ditemukan separuh jasad, wa ma'ahu ar-ra's, tapi separuh badan ini ada kepalanya masih nempel. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, maka dia dikafani, dimandikan, disolati, termasuk juga dimakamkan. Yang penting kepalanya nempel. Bedanya itu saja. Kalau nggak ada kepalanya, nanti diperlakukan seperti yang pendapat yang sebelumnya itu. Nah, kemudian wa in kana mashquqan nisfaini tulan, kalau ada si jasad ini dari jenazah korban dampak bencana alam didapati terbelah memanjang separuh, fawajada minhu ahida an nisfaini, ditemukan hanya separuhnya saja, maka nggak perlu dimandiin, tidak disolati, namun hanya dikuburkan saja. Sekedar apa? Walakinnahu yudfanu li hurmatihi, untuk menghormati, memuliakan bahwa yang antum ketemu tuh jasad bukan jasad binatang, ya, tapi potongan jasad manusia, dimuliakan. Kalau ketemu wa in kana nisful badan bila ra's, kalau separuh badan tapi palanya kagak ada, ya, maka dimandikan dan tidak disolati. Oh, ya, dibungkus, dikuburkan, ya, dia nggak usah disolatin lagi. Wa in kana aqalla min nisfil badan wa ma'ahu ar-ra's, kalau kurang dari separuh jasad tapi ada kepalanya, nah, ini normal. Tapi dalam pendapat yang ini disebutkan dia dimandikan, dikafani, dikuburkan, tapi tidak usah disolati. Nah, katanya begitu nih perbedaan pendapat ulama. Ya, mana yang kita ambil, ambillah sesuai dengan apa yang kita mampu pada saat itu. Ya, jadi nggak perlu diperdebatkan. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, jenazah tidak diketemukan sampai benar-benar usahanya optimal. Ada anak nangis, ngapa lu tong? Nangis. Bapak kita, bang, ngapa bapak lu? Nggak ketemu, bang. Udah nyari berapa lama? Sebulan. Nggak ketemu jenazahnya, orangnya nggak ketemu, ya. Maka cukup lakukan sholat ghaib namanya. Sholat ghaib ini bukan sholat pindah ke alam lain, ya. Yang di depan kita jenazahnya nggak ada, ya. Nah, salah satu dalil pensyariatan yang cukup masyhur adanya sholat ghaib ini ketika Rasulullah mendapatkan kabar wafatnya Raja Najasyi, raja yang sebagai pemeluk agama Nasrani yang dia kemudian masuk Islam, Pak. Kemudian meninggal. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyiya fil yaumil ladzi mata fi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kabar kematian Raja Najasyi pada hari kewafatannya. Wa kharaja bihim ilal musalla, Nabi keluar bersama para sahabat menuju tempat salat. Fasaffa bihim, Nabi membariskan saf-saf sahabat. Wa kabbaru alaihi arba'an, Nabi salat jenazah terdiri daripada 4 kali takbir. Ya, sama seperti salat jenazah pada umumnya, ya. Nah, buat kita bagaimana niatnya? Ya, buat kita yang barangkali suka melafazkan niat sebelum salat dimulai, silakan. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Alasannya kenapa kok bahasa orang di luar Arab itu boleh dipakai? Karena sholatnya belum mulai. Yang namanya sholat itu apa? Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya.
Maka awal sholat itu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perbuatan di luar sholat. Kalau dilakukan di dalam sholat, sholatnya batal. Ya, ditutup dengan salam. Ya, makanya orang habis sholat salaman boleh nggak? Habis sholat salaman boleh? Ya nggak boleh. Orang sholat salaman dia batal. Ya, orang sholat diajakin salaman dia batal. Nah, bagaimana niatnya untuk jenazah laki-laki? Usolli ala mayyiti fulanil ghaib. Saya menyolati jenazah si fulan. Kalau kenal sebutin namanya. Arba'at takbirat, dengan 4 takbir fardul kifayah, ma'muman lillahi ta'ala. Boleh. Ya, pakai bahasa Indonesia juga boleh, ya. Kalau jenazahnya perempuan, usolli ala mayyitati fulanatil ghaibah. Saya menyolati jenazah si fulanah, ya, yang dalam keadaan apa? Dia berada di tempat yang lain. Arba'at takbirat, dengan 4 kali takbir fardul kifayah, ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum. Kalau jenazahnya ngumpul laki perempuan bagaimana? Usolli ala jami'i mauta qaryati kadza al-ghaibin al-muslimin. Saya menyolati seluruh kaum muslimin yang jadi korban di satu desa, sebutin namanya. Ya, yang berada di tempat yang lain dengan 4 takbir fardul kifayah, ya, ma'muman lillahi ta'ala. Boleh bahasa Arab kita boleh baca, ya. Bahasa Indonesia juga boleh bagi mereka yang mengambil hukum bahwa melafazkan niat sebelum sholat termasuk sunnah, sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana hukum niat dalam sholat itu beliau memasukkan sebagai rukun. Ya, kalau sudah rukun ya berarti harus ditakyin, dan itu tidak boleh berjauhan dengan amalan kaifiat yang lainnya. Nah, kalau ada orang syarat, ya disebut dengan niat sholat itu merupakan syarat. Sebelum datang waktu zuhur, antum lagi kerja nih, udah mentakyin niat, oh saya mau sholat zuhur, itu namanya syarat. Jadi kadang-kala ada teman kita kalau datang gak pakai usuli-usulian langsung Allahu Akbar. Berarti mungkin dia mengambil pendapat yang mengatakan niat itu sebagai syarat. Tapi ulama lagi-lagi memang terjadi perbedaan tentang melafazkan niat ketika kita mau sholat. Ya, ada yang menyunahkan, ada yang memakruhkannya. Buat antum yang suka melafazkan niat, silakan untuk menguatkan niat di hati, boleh. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana harta warisan korban bencana alam? Udah dibahas belum kemarin? Belum ya? Jadi harta warisan korban bencana alam ini, kan kita menemukan kadangkala ada jenazah mayit satu sama mayit lain, ternyata waktu hidup ada hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan yang dimana ada sebab saling mewarisi. Tapi dalam keadaan meninggal nih, ya. Nah, ulama menerapkan 2 kaidah terkait dengan kematian akibat bencana alam, musibah, kecelakaan di jalanan, pesawat terbang, kapal laut, gitu ya. Nah, kaidah pertama adalah orang yang meninggal belakangan jadi ahli waris daripada orang yang meninggal duluan. Suaminya ketika ditimpa tanah longsor meninggal di tempat, ya, istrinya pas digali itu tanah masih hidup, matanya melek, ya, jantungnya berdetak walaupun sulit bicara, ya, tapi secara medis oh masih hidup bininya. Dibawa ke tenda, ya, tempat evakuasi korban, ternyata bertahan cuma 2 jam aja meninggal. Maka kita tahu suami meninggal duluan, istrinya meninggal belakangan. Yang belakangan jadi ahli warisnya, yang duluan jadi pewaris. Nah, sekarang kalau ada contoh nih, ada kecelakaan yang menimpa sebuah mobil minibus yang mengakibatkan korban tewas di tempat kejadian. Suaminya yang nyupir, penumpangnya istri, tiba-tiba kecelakaan, suaminya meninggal, istrinya masih hidup walaupun pingsan, dibawa ke rumah sakit Polri Sukamto tuh di Keramat Jati tuh, ya, sampai di tengah perjalanan belum sampai rumah sakit meninggal. Maka istri ini dicatat dalam kaidah waris yang ada dalam Islam ini, maka dia sebagai ahli waris dapat bagian harta dari suaminya. Ya, maka untuk menghitung itu ulama menerapkan kaidah pertama ini, sehingga menghitung yang pertama siapa dulu? Yang meninggal pertama adalah suami. Suami istri ini punya 1 orang anak perempuan. Suami masih punya ibu dan 3 saudara laki-laki sekandung, sementara si istri punya ayah dan 2 saudara perempuan. Kita hitung. Kematian pertama kasusnya apa? Wafatnya suami, dia punya ahli waris ibu, istri, 1 anak perempuan, kemudian 3 saudara laki-laki sekandung.
Pertanyaannya sekarang, orang-orang ini dapat warisan enggak? Semuanya dapat enggak? Ibu dapat. Alasannya kenapa ibu dapat? Ayo. Ayo bang. Kenapa ibu dapat? Ya karena Allah yang bagi. Ya, di mana bunyi ayatnya? Surat An-Nisa ayat 11. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Nah, bagi kedua orang tua dapat masing-masing 1/6. Ya, mimma taroka in kana lahu walad, dapat daripada harta yang ditinggalkan oleh si mayit kalau si mayit punya anak. Ibu dapat nggak berarti? Dapat. Istri pasti dapat. Anak perempuannya dapat. 3 saudara laki-laki sekandung dapat nggak saudara? Dapat. Dapat apa enggak? Dapat. Yang ngomong enggak kenapa? Yang ngomong dapat juga kenapa? Dapat kenapa dia? Alasannya kenapa saudara laki-laki sekandung kok dapat warisan? Enggak ada orang yang menghalanginya. Siapa di antara yang menghalangi saudara sekandung? Adanya ayah, adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki dan anak laki-laki. Nah, jadi semuanya dapat nih. Pertanyaan yang kedua, kalau dapat berapa bagiannya? Emak berapa emak dapatnya? 1/6. Istri berapa tuh? Punya anak dia nih bang, suaminya bang. 1/8. Anak perempuan cuma sendirian berapa? Nah, setengah bagian. Saudara laki-laki sekandung 1/4. Dapat sisanya namanya asabah. Kalau laki-laki semua asabah binafsi namanya. Ya. Nah, di sini biar tahu sisanya berapa, berarti kita harus menyamakan nilai penyebutnya dulu. Yang disebut penyebut yang bawah tuh 1/6. 1 tuh pembilang, 6 tuh penyebut. Cari bilangan yang bisa dibagi 2, 6 sama 8 berapa? Hah? 24. Ya, sahamnya 24. Samain nilai ibu ya. Berarti ibu ya 24 bagi 6 4, 4 kali 1, ibu dapat sahamnya 4/24. Istrinya dapat berapa? 3/24. Anak perempuan 12/24. 4 tambah 3 7 tambah 12 sama dengan 19. Itu jatah ashabul furud namanya. Orang yang dapat bagian tetap dalam Al-Quran. Nah, sisanya karena hartanya 24, sisanya berapa? Baru 19. 5/24 untuk anak saudara laki-laki sekandung. Bagi rata tuh. Laki-laki semua. Bayangkan kalau hartanya 24 miliar. Ya, ibu 4 miliar, bini walaupun 1/8 3 miliar, anak perempuan dapat 12 miliar. Ya, kalau nyontohin yang begini emang seger jadinya. Ya, biar dikata sedih cuma 3 hari, hari keempat hitung warisan seger. Ya. Saudara laki-laki sekandung dapat berapa? 5 miliar bagi 3. Kenapa istrinya kok dimasukin padahal kan dia udah meninggal dia? Alasannya kenapa kok istrinya dihitung dapat? Meninggal belakangan. Tayyib. Jadi kalau antum punya saudara, babeh meninggal, belum dibagi warisan, itu saudara meninggal setelah si babeh, ya, baru mau ngitung sekarang, anak yang meninggal tadi tetap dapat warisan. Karena dia meninggalnya belakangan ketimbang pewaris, ya. Nah, sekarang kasus kedua, istri punya harta. Ya, 3/24 saham warisan harta dari almarhum suaminya 1/8. Ahli warisnya siapa? Ayah, anak perempuan sama 2 saudara perempuan sekandung. Ayah dapat? Dapat. Saudara anak perempuan pasti ya. 2 saudara perempuan sekandung dapat enggak? Kenapa enggak dapat? Siapa yang ngalangin? Ayah, ya. Maka saudara perempuan enggak dapat. Kalau gitu ayah dapatnya berapa? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. As-sudus berapa? 1/6 bagian. Kenapa? Karena si mayit meninggal punya anak. Anak perempuan tadi dapat berapa? Separuh, dapat setengah. Dari babenya aja 12 miliar. Ya, dari emaknya berapa ini? Ya. Nah, sekarang saudara perempuan sekandung statusnya sebagai apa? Ahli waris mahjub namanya. Dia terhalang gak dapat warisan sebab adanya ayahnya si mayit yang masih hidup, nggak dapat. Nah, kalau 1/6 sama setengah, anggaplah anak perempuan 3/6 tambah 1/6 kan baru dapat 4 sahamnya. Ya, hartanya ada 6. 2/6 buat siapa kalau gitu? Kalau saudara nggak dapat nih,
2/6 buat siapa? Oh, 2/6 buat ustadz yang ngitung. Kagak boleh, itu modus namanya. Ya, itu masih berlaku Pak di daerah Bogor itu, ya. Jadi kalau ada ustadz yang ngitung warisan, katanya kalau ada sisa warisan tuh buat ustadznya. Saya bilang, lu ngajinya di mana sih? Ya, yang namanya sisa warisan itu untuk asobah, ahli waris juga, bukan buat ustadznya. Warisan kagak ada sisanya. Ya, pasti sisanya akan diambil sama ahli waris yang dia sebagai asobah. Ini sisa katanya buat ustadz nih lah. Ya, ini buat siapa nih kalau gitu 2/6? Nggak ada, saudaranya kan terhalang. Buat ayah, ya. Kata Nabi apa? Alhiqul faraid li ahliha. Bagi itu warisan kepada orang yang berhak. Ashabul furud maksudnya. Ada ayah, ada anak perempuan. Wa ma baqiya, adapun sisanya falil aula rajulin zakar. Itu untuk laki-laki yang paling utama. Siapa dalam hal ini? Ayah dapat 3/6, ya. 3/6 setengah, anak perempuan setengah, jadi setengah ayah, setengah anak perempuan. Saudara perempuan sekandungnya istri nggak dapat apa-apa, ya. Nah, ini setengah ayah jalurnya 2, sebagai ashabul furud, sebagai asobah juga, ya. Tuh cara ngitung kaidah pertama kalau mayit tahu siapa yang meninggal belakangan dan yang meninggal duluan. Kaidah yang kedua, kalau yang meninggal kita nggak tahu, korban kita evakuasi dua-duanya atau sekeluarga udah jadi mayit, maka kaidah yang kedua diterapkan, tidak ada saling mewarisi antara mayit satu dengan mayit yang lain. Ngitung warisnya bagaimana? Ya udah, kalau suami yang meninggal, siapa ahli waris suami, berarti istrinya nggak dapat karena udah meninggal bareng kan. Istrinya dihitung, kenapa suaminya nggak dicantumin? Karena udah meninggal juga sama-sama. Ya, ini kaidah yang kedua, ya. Kalau ternyata si mayit semuanya meninggal, kita yang menolong, ya memang faktanya mereka sudah meninggal semua, ya. Kalau tadi kan kaidah yang pertama berbeda. Nah kemudian, ya, aturan fikih yang lain menyebutkan apa? Kalau ada bencana alam, siapa yang wajib menolongnya? Siapa yang wajib nolong? Yang wajib nolong korban bencana alam siapa? Negara, Pak. Ya, di saat syariat memberikan kewenangan negara boleh menerapkan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, ada hukum qisas, ya. Kemudian orang berzina padahal sudah menikah dirajam sampai mati. Tapi di sisi yang lain negara juga wajib menjaga keberlangsungan hidup warga negaranya, apalagi ada yang kena bencana alam. Jangan sampai terlantar, didiemin kelaparan sampai mati, apalagi dana bantuannya dikorupsi. Sejahat-jahatnya manusia, ya. Orang lagi susah masih dicari-cari juga, ya. Nah, yang begini nih. Nah, kalau seandainya kita sebagai rakyat jelata, bagaimana kewajiban kita? Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kepedulian kita kepada saudara yang lagi kesusahan, ya. Nah, ini nolong sesuai dengan kemampuan, ada fadilahnya, ya. Kesunahan menolong saudaranya ada dalam hadis Nabawi. Pertama, ya, bagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis ini, al muslimu akhul muslim, muslim sama muslim saudara itu, la yadhlimuhu wa la yuslimuh, nggak boleh saling menzoliminya atau berkhianat ame musuh diserahin, saudara kita nggak boleh. Wa man kana fi hajati akhi, siapa yang memenuhi hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah pasti penuhin kebutuhan dia. Kalau antum merasa kesusahan, ya gaji nggak seberapa atau gaji mungkin besar tapi kebutuhan kok nggak tercover ya, antum jangan salahin Allah, ya. Antum bagaimana, ya, ngaji prakteknya gimana itu, ya. Ada orang belajar ilmu tasawuf katanya, antum kalau berbagi makanan dengan saudara tetangga kita yang kelaparan, itu ilmu tasawufnya, ya. Bukan orang harus banyak zikir, ya. Kenapa zikirnya banyak-banyak? Biar jadi wali, katanya, jadi wali, ya. Kita jadi wali murid, nggak sombong, ya. Jadi wali kelas dulu, ya, zaman sekolah, ya. Nah, ini kan masya Allah, yang namanya ilmu tasawuf itu praktek, ya. Antum punya harta berbagi, antum punya makanan kasih dong orang. Kenapa? Karena ternyata orang yang ngasih makan itu tinggi derajatnya di hadapan Allah. Ya, makanya ada istilah apa? Jumber, Jumat berkah. Ambil tuh, raih. Ya, sebungkus 2 bungkus antum sumbangin, ya, mampunya 2 bungkus nggak apa-apa. Antum yang ngantri juga ngambil juga. Ya, nggak apa-apa juga, pahalanya udah sampai. Cuma borok sikutan. Ya, udah ngasih diambil lagi. Ya.
Nah, ini disebutkan nih, waman farraja an muslimin kurbah. Ya, barang siapa yang menyingkirkan kesulitan dari antara kesulitan dunia saudaranya yang muslim, maka Allah singkirkan juga kesulitan dari sekian banyak kesulitan yang lain. Pada hari kiamat kita dipanggil aja bang, nama kita itu penderitaan, ngantri orangnya 6 miliar, rasanya gimana? Kalau di padang mahsyar kita mau dihisap, ya, yang dipanggil duluan abjadnya A duluan enak, yang Z yang kesian, ya, wah gua abjadnya Z nih belakangan ya. Ini kalau hafalan paling demen tuh yang abjadnya Z, belakangan hafalannya, ya. Nah jadi masya Allah, ternyata bukan terkait dengan nama kita, apakah ya kita termasuk urutan huruf hijaiyah ya, yang namanya dari alif, wah duluan nih gitu ya, enggak ya. Nah kita lihat lagi nih, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala akan nolong seorang hamba selama si hamba tuh mau nolong saudaranya. Antum susah ya, Allah dilecehkan dengan kita mengatakan Allah tuh kejam, sadis sama saya. Ya jangan ke situ. Ya, upaya antum nolong sama saudara gimana? Ya, ini kan berbalik sama kita juga. Sampai Nabi mengatakan apa? Walian amsyiya ma'a akhi fi hajatin. Ya, kalau ada aku jalan sama saudaraku, ya, kemudian aku memenuhi hajat saudaraku, ahabbu ilayya, aku lebih suka ya min an a'takifa fi hadzal masjid, daripada aku beriktikaf di masjid selama sebulan penuh. Antum ibadahnya rajin, sholatnya masya Allah, tapi nggak peka sosial, kacau udah urusannya. Ya rajin ibadah tak peka sosial. Ya ibadahnya mah cakep, mata tangga nggak peduli. Ya sampai bawahan yang susah kagak peduli. Jangan ya, kita masuk surga buat kita doang, surganya boros. Ya luasnya selangit dan bumi, antum doang masuk, wah boros banget. Ya ngajakin semua orang ini bisa masuk surga, penuhin hajat-hajatnya masya Allah. Ya, nah yang berikutnya fenomena munculnya kelompok yang berempati mengatasnamakan relawan korban apa yang hilang luput dari perhatian kita. Ya, itu saja barangkali yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat yang juara. Alhamdulillah. Bang Oleh taunya perempuan ya.